Hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau mereview salah satu animasi Jepang yang berjudul Yamishibai. Yamishibai adalah salah satu animasi yang menceritakan hal-hal mistis Jepang berdasarkan kisah nyata atau cerita legenda yang menyebar di sana. Dengan durasi kurang lebih 5 menit, animasi ini menggunakan gambar yang unik dengan suasana yang gelap, sehingga membuat kesan ngeri saat menontonnya. Buat yang penasaran bisa langsung tonton animenya dulu karena review ini mengandung 100% spoiler. Baiklah kalau begitu tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Episode kali ini dibuka dengan judul Dewi Payung. Dikisahkan tentang seorang anak laki-laki bernama Kenji sedang mengunjungi rumah temannya Takeru yang baru saja pindah ke desa tersebut. Kenji bilang rumah Takeru begitu besar. Tapi Takeru bilang besar sih, tapi rumah ini di tengah-tengah ladang, sama sekali nggak ada apa-apa. Kenji berkata teman-teman yang lain iri ketika dia bilang akan pergi ke rumah Takeru yang baru. Takeru tersenyum dan berkata liburan musim panas tahun depan dia akan mengunjungi mereka. Tiba-tiba ibu Takeru memanggil untuk meminta bantuan membawa semangka. Saat itu juga Kenji memperhatikan ada seseorang sedang berdiri di depan halte bus yang tepat berada di seberang rumah. Seseorang yang memakai payung merah, padahal hari itu tidak hujan sama sekali. Tiba-tiba orang itu hilang saat Takeru memberikan semangka ke Kenji. Setelah makan semangka, Takeru mengajak Kenji untuk melihat badak di gunung. Tiba-tiba ayahnya datang dan bilang, semoga saja hari ini tidak hujan, soalnya di daerah sini cuacanya cepat berubah. Lalu Kenji bilang, ya kayaknya nggak bisa ke sana ya, soalnya barusan aku lihat seseorang pakai payung. Wajah ayah Takeru mulai berubah. Takeru bertanya, orangnya seperti apa? Seorang wanita, jawab Kenji. Lalu Kenji bilang lagi, tapi tadi dia pegang payungnya pakai mulut. Seketika itu juga ayah Takeru menjatuhkan piring yang dia pegang. Dia bilang itu adalah Dewi Payung. Ayah Takeru langsung menelepon seseorang, dan orang tersebut bilang kalau Kenji harus disembunyikan di gudang dan menaburkan garam di pintu masuk. Si ibu menanyakan apakah Takeru melihat wanita itu, tapi Takeru sama sekali tak lihat. Ibunya sangat bersyukur dan memeluknya. Malamnya, ayah Takeru membawa Kenji ke sebuah gudang dan menyuruh Kenji mengunci dari dalam rumah, dan apapun yang terjadi, dia tak boleh membuka pintu untuk siapapun sampai esok pagi. Ketika Kenji sedang tidur, Takeru memanggil Kenji dari luar jendela. Ternyata Takeru membawa camilan, siapa tahu Kenji sedang kelaparan. Kenji pun membuka pintu, dan Takeru memberikan beberapa snack. Lalu pintu pun ditutup kembali, dan Takeru juga menghilang. Ketika akan mengunci pintu lagi, Kenji malah menjatuhkan kunci dan mengambilnya. Tapi ketika dia bangkit, tiba-tiba Takeru muncul lagi di depan pintu. Dengan nada yang agak aneh, Takeru memaksa Kenji untuk dibukakan pintu. Garam yang ditabur di bawah pintu mulai menguap. Kenji sudah merasa itu bukanlah Takeru, tapi dia kan belum mengunci pintu. Dengan berhati-hati, dia mulai mengajak bicara Takeru palsu agar punya kesempatan untuk mengunci pintu kembali. Akhirnya dengan cepat, dia dapat mengunci kembali, tapi tiba-tiba terjadi guncangan dan lampu berkedap-kedip. Takeru palsu mulai menggedor-gedor pintu. Kenji sudah sangat ketakutan. Dia jongkok di balik pintu sambil menahan pintu tersebut. Garam terus menguap dan warnanya berubah jadi hitam. Keesokan paginya, Kenji terbangun dan semua garam pun sudah menghilang. Akhirnya dia bisa melewati malam panjang itu dan akan mengenangnya sebagai pengalaman musim panas tak terlupakan. Tapi saat pulang tiba-tiba si Dewi Payung muncul di belakangnya. Lalu cerita pun selesai. Gimana teman-teman ceritanya? Yang ini cukup bikin tegang ya. Hampir aja si Takeru palsu masuk kalau Kenji nggak cepet-cepet ngunci pintunya. Menurut aku, pesan cerita yang bisa diambil adalah kita nggak boleh nyepelein pesan orang tua. Untung yang pertama kali datang itu Takeru asli, coba yang palsu udah diambil nyawanya. Tapi pas scene terakhir sepertinya si Dewi Payung akan masih terus mengincar Kenji sampai dapat. Serem juga ya. Oke lah kalau begitu, sampai di sini cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.